Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah. Kita bersyukur pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengadakan kebaktian rumah tangga. Kita akan memulai kebaktian rumah tangga kita pada malam hari ini dengan kita menyanyi dari NKB 7 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Mari bersama-sama kita naikkan doa syukur kita. Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi kehidupan kami manusia, kami bersyukur Tuhan kalau pada jam malam hari ini kami boleh bersama-sama beribadah bersama-sama keluarga Gereja Kristen Pasundan Kampung Sawah. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan telah memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami rezeki, dan Tuhan senantiasa memegang tangan kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami akan beribadah Tuhan bersama-sama keluarga pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari NKB 116 ayat 1 dan 5. Pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam daya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati kita berdoa. Dalam kesempatan kami beribadah dalam kebaktian rumah tangga malam ini ya Tuhan, bersama-sama kami datang untuk memohon bimbingan Tuhan ketika kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya memampukan kami mengerti, memahami, bahkan juga menuntun kami, menguatkan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Juga Roh Kudus yang akan bekerja dalam diri hamba, yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar setiap kata yang keluar itu seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Injil Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Malam ini kita bersama-sama berkebaktian dalam kebaktian rumah tangga, di mana kita masih bersama-sama menghayati dan juga mensyukuri 87 tahun pelayanan Gereja Kristen Pasundan yang hadir di tanah Pasundan, tanah Jawa bagian barat. Yang mana dalam catatan sejarah, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, GKP mulanya berdiri 14 November 1934 untuk pribumi-pribumi Sunda. Gereja Kristen Pasundan awalnya mengkhususkan orang-orang pribumi Sunda untuk bisa beribadah, memfasilitasi mereka. Tetapi di kemudian hari GKP kembali melihat bahwa sebagai gereja tidak bisa kita tertutup, tidak bisa kita terpaku hanya pada satu suku tertentu. Maka GKP mengubah identitasnya, bukan menjadi gereja suku tetapi gereja teritorial. Gereja yang hadir di tanah Pasundan, di Jawa bagian barat, dengan beragam suku yang ada. Karena menyadari bahwa gereja sejatinya tidak dapat tertutup. Gereja harus terbuka. Gereja harus bisa menerima siapapun. Maka sejalan dengan itu juga, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, visi GKP masih sama hingga tahun ini, menjadi gereja bagi sesama. Gereja yang mau terbuka, gereja yang mau merangkul, gereja yang mau mengulurkan tangan bagi siapapun tanpa terkecuali. Kalau kita tahu GKP banyak menjalin relasi bukan hanya secara nasional tetapi juga internasional.
GKP menjadi bagian dari WCC, Dewan Gereja-Gereja Dunia, bahkan juga WCRC, bahkan juga GKP menjalin kerjasama dengan gereja di Korea Selatan, dan bahkan GKP juga terbuka bagi umat agama yang lainnya. Dan tahun ini secara khusus GKP mau kembali melihat ada sesama yang seringkali terlupakan Bapak Ibu, padahal ia dekat, bahkan menjadi bagian dari kita, yakni anak-anak. Menyadari bahwa terkadang gereja menutup diri untuk anak-anak, padahal anak-anak adalah bagian di dalamnya. Kenapa saya bisa bilang gereja kadang-kadang menutup diri dari anak-anak? Kalau dalam ibadah-ibadah umum, mendengar tangisan anak rasanya mengganggu telinga kita, dan tidak jarang tatapan-tatapan sinis itu tertuju baik pada anak maupun pada orang tua. Dalam ibadah-ibadah umum, peran yang diambil biasanya oleh orang-orang dewasa, jarang atau bahkan tidak sama sekali anak-anak. Alasannya anak-anak sudah punya ibadahnya sendiri, sekolah minggu dan sebagainya. Padahal kalau kita melihat keutuhan gereja, mulai dari anak-anak sampai yang lansia seharusnya ada. Dan itu juga terbukti Bapak Ibu dalam KRT. Kalau dulu onsite, sering kali saya jumpai kalau ke rumah jemaat, kita kebaktian KRT, orang tuanya komplit kadang, anaknya dimasukin ke kamar, dikasih mainan, dijaga supaya jangan keluar dah, nanti ganggu ibadah dan seterusnya. Padahal anak-anak sejak dini juga seharusnya mulai diperkenalkan. Maka jangan menyalahkan anak-anak muda kita saat ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat dengan pola yang seperti itu, mereka tidak tahu tata kebaktian kita, atau bahkan tidak menyukai nyanyian-nyanyian kidung jemaat, PKJ dan NKB, karena tidak mulai dibiasakan dan tidak mendapat ruang di sana. Dan selain itu Bapak Ibu, kita juga melihat, GKP secara khusus juga melihat bahwa anak dalam kondisi yang rapuh. Kenapa? Karena pada faktanya banyak anak-anak yang mengalami kekerasan, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga maupun tengah-tengah pergaulan. Dan ini yang menjadi fokus dan juga perenungan kita sebagai bagian Gereja Kristen Pasundan. Belum lama ini Mendikbud kita juga mengesahkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pencegahan kekerasan seksual di tempat-tempat pendidikan, secara khusus di kampus-kampus. Yang juga menjadi bukti bahwa anak-anak menjadi sosok yang rapuh dan perlu untuk dirangkul dan dilindungi. Karena mereka adalah bagian dari gereja itu sendiri, dan mereka juga menjadi masa depan dari gereja, masa depan bagi bangsa, sehingga harus benar-benar diperhatikan. Dan teks kita Bapak Ibu menunjukkan situasi dan kondisi yang mungkin hampir serupa dengan zaman saat ini. Ketika Yesus mengajar dan ada banyak orang di sana hadir, ketika ada orang tua yang membawa anaknya datang kepada Yesus untuk meminta diberkati, para murid yang sejatinya tinggal bersama Tuhan Yesus, makan bersama dengan Tuhan Yesus, mereka yang mendengar secara langsung pengajaran Kristus, tetapi melupakan bahwa Kristus hadir justru bagi orang-orang yang tersisihkan dan kadang dipandang sebelah mata, dan anak-anak termasuk di dalamnya.
Kalau Bapak Ibu mengingat, misalnya teks tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang, 5.000 orang yang dicatat itu hanya orang dewasa laki-laki. Perempuan dan anak-anak tidak diperhitungkan. Karena pada zaman itu masyarakat memandang sebelah mata perempuan dan juga anak-anak. Dan itu kembali terjadi. Dan itu dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus. Tapi apa jawab Kristus ketika mereka justru memarahi orang tua, bahkan tidak memperbolehkan anak-anak datang kepada Tuhan Yesus? Kristus justru mengatakan, biarkan anak-anak itu datang, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Kenapa anak-anak menjadi penggambaran bagi kata-kata Kristus tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah? Sebab kerajaan Allah diperuntukkan bagi mereka yang memang membutuhkan pertolongan, yang memang membutuhkan bantuan dan juga membutuhkan uluran tangan Tuhan. Mereka yang berdosa, mereka yang rapuh, mereka yang tersisihkan, itulah yang menjadi bagian kerajaan Allah. Orang sakit yang membutuhkan tabib, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib. Itu yang juga digambarkan oleh Kristus. Mengapa anak-anak? Sebab anak-anak dipandang sebelah mata. Mereka butuh perhatian khusus yang seharusnya diberikan, tetapi tidak. Mengapa anak-anak? Karena anak-anak mudah untuk diajar. Tidak seperti orang dewasa yang mungkin sudah punya pemikirannya sendiri dan kebenarannya sendiri, dan terkadang bebal ketika diberikan pengajaran. Mengapa anak-anak? Karena anak-anak menjadi penggambaran bagaimana seharusnya manusia sebagai ciptaan Allah Bapa dapat mengikuti setiap pengajaran dan teladan yang Bapa sudah berikan melalui Kristus. Oleh sebab itu, disinilah kita bersama-sama diajak untuk merenungkan firman Tuhan. Dan apa yang dilakukan Kristus ketika anak-anak itu datang, ia memeluk dan juga meletakkan tangannya serta memberkati mereka. Kristus sadar bahwa mereka butuh untuk dibimbing dan didoakan. Maka itu juga yang menjadi penting bagi setiap kita yang mengikuti Kristus, bahwa kita juga perlu untuk membimbing dan mendoakan anak-anak kita. Sebab merekalah masa depan gereja. Merekalah yang kelak akan meneruskan kehidupan kita sebagai orang dewasa. Hari ini ketika kita bersama-sama beribadah dalam kebaktian rumah tangga, kita mau diingatkan kembali Bapak Ibu. Sebagai gereja kita tidak bisa tertutup. Kita harus terbuka dengan siapapun. Kalau dengan orang lain saja kita mau terbuka, masa iya dengan anak-anak yang adalah bagian dari diri kita, kita justru menutup diri. Maka terbukalah untuk dapat merangkul anak-anak kita, mengajarkan kepada mereka tentang iman, bukan hanya sekedar dari ajaran belaka tetapi juga praktik hidup. Berikan pengenalan kepada anak-anak kita tentang bagaimana kehidupan gereja, sehingga ketika mereka bertumbuh menjadi remaja dan dewasa, mereka tidak canggung atau bahkan mereka tidak mengenal gereja mereka sendiri. Dalam menyambut ulang tahun GKP, kita juga berkomitmen untuk menjadi gereja yang ramah anak. Kita punya tanggung jawab bersama untuk mendidik dan membimbing anak-anak kita, sehingga mereka siap untuk memiliki masa depan yang baik. Sebab seorang anak tidak hanya butuh nutrisi gizi belaka, tidak hanya butuh pendidikan yang layak, tetapi juga membutuhkan cinta kasih dan pengajaran iman. Sebab ada banyak orang pintar
tetapi tidak beretika. Ada banyak orang jenius tetapi tidak bermoral. Maka jangan biarkan anak-anak kita menjadi bagian di dalamnya. Tetapi biarlah secara jasmani sehat, secara intelektual baik, tetapi secara moral dan etis dalam kehidupan kerohanian mereka juga boleh bertumbuh. Selamat menjalani kehidupan kita, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, atas berkat Tuhan yang kita terima hari lepas hari, mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita dalam bentuk persembahan. Persembahan dapat dihimpun dan diserahkan melalui penatua koordinator wilayah masing-masing atau bisa ditransfer langsung ke rekening Gereja Kristen Pasundan. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita sambil kita menyanyi dari NKB 133. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari anak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita akan menaikkan doa persembahan dan dilanjutkan doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan bagi kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami juga sudah boleh bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan sebagai gereja untuk dapat terbuka bagi siapapun, termasuk di dalamnya bagi anak-anak kami yang adalah bagian dari gereja itu sendiri. Ajar kami ya Tuhan sebagai orang dewasa untuk dapat membimbing, mendidik anak-anak kami dalam iman percaya kepada Kristus. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat dengan sabar dan tekun mendoakan anak-anak kami sehingga mereka boleh senantiasa menjadi anak yang baik dan juga senantiasa melakukan hal-hal yang benar seturut dengan pengajaran Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang sungguh amat terbatas. Maka biarlah Tuhan yang akan memampukan kami untuk dapat melakukan itu semua. Dan dalam ibadah kami juga sudah boleh bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kami dengan memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, dan urapilah persembahan ini agar boleh berguna bagi penata layanan di jemaat-Mu, GKP Kampung Sawah. Berkati setiap kami yang sudah memberikan persembahan, agar kami juga boleh dimampukan untuk senantiasa bersyukur hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami dalam ibadah kami ini juga bersama-sama kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Tuhan tolong, Tuhan topang mereka. Obat, makanan, minuman, perawatan medis, perawatan keluarga, biarlah itu semua boleh mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa bagi para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut. Tuhan menopang mereka dengan kekuatan, sukacita, damai, sejahtera.
melalui kehadiran anak cucu menantu, sehingga para orang tua kami boleh senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, Tuhan menjaga, menyertai dalam masa studi mereka, berikan ketekunan, kepintaran sehingga mereka boleh berhasil dalam studi mereka dan kelak memiliki masa depan yang baik seturut kehendak Tuhan. Bagi anak-anak muda kami ya Tuhan, dalam masa muda mereka Tuhan jaga, Tuhan lindungi dalam pergaulan sehingga mereka boleh melalui masa muda mereka dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Setiap asa dan cita anak-anak muda kami Tuhan dengar dan Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu. Bagi kehidupan keluarga kami masing-masing ya Tuhan, cinta kasih Tuhan yang akan senantiasa melingkupi menyertai kami. Bagi pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan yang juga akan memberkati, Tuhan yang akan menyertai. Usaha-usaha yang kami lakukan, Engkau juga yang kiranya memberkati. Agar melalui itu semua kami boleh dapat mengungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami yang masih mencari pekerjaan, Tuhan yang juga akan memberikan pekerjaan yang terbaik, seturut dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan kemampuan kami. Sehingga kami juga boleh senantiasa merasakan berkat Tuhan seraya mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan bagi kehidupan pelayanan kami tengah-tengah Jemaat GKP Kampung Sawah, Engkau memberkati, menyertai rencana-rencana yang akan kami lakukan. Tuhan berkati setiap mereka yang mengambil bagian dalam penata layanan di Jemaat kami. Secara sinodal, Tuhan juga berkati Gereja Kristen Pasundan yang memasuki usia pelayanan 87 tahun. Tuhan memberkati majelis sinode yang memimpin bersama-sama kehidupan gereja-gereja, jemaat-jemaat GKP. Tuhan berkati setiap pengurus-pengurus badan yayasan dan setiap mereka yang mengambil bagian dalam penata layanan di arah sinodal. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat GKP dimanapun berada, biar dalam kehidupan kesaksian jemaat Engkau juga akan memberkati, menyertai. Rencana pelaksanaan sidang sinode tahun depan Engkau juga akan memberkati, Engkau juga akan menyertai. Sehingga semua boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Bagi kehidupan bangsa dan negara kami, Tuhan tolong, Tuhan bantu. Di tengah-tengah pemulihan pasca pandemi, Engkau yang akan menyertai setiap upaya dan usaha yang dilakukan, baik pemerintah maupun warga negara. Tuhan memberkati usaha pemulihan ekonomi agar semua boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah agar mereka boleh memimpin bangsa ini dengan arif dan bijak seturut kehendak Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami, dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Dan doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi dari NKB 193 sebagai lagu penutup dalam ibadah kita pada malam hari ini.
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian rumah tangga kita pada malam hari ini telah selesai. Selamat memasuki kehidupan bersama keluarga. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa ada dalam kehidupan kita. Terima kasih. Selamat malam.